Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa kembali bersama teman-teman semua di berbagai kota di seluruh Indonesia bersama saya Dr. Zule di acara terapi tes bersama Dr. Zule. Nah, bagaimana kabarnya Bu Susi? Sehat? Alhamdulillah, Dok. Ya. Ya, hari ini kita ketemu lagi ya bersama saya untuk sama-sama belajar dengan saya di hari ini. Kita coba lagi terapi safe ya. Oke, hari ini siapa yang mau terapi safe? Silahkan, boleh angkat tangannya, boleh open mic-nya. Oke, silahkan, yuk. Iya, oke, silahkan. Sekarang Bu Susi dulu yang sudah angkat tangan. Silahkan Bu Susi. Ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Susi gimana? Dok, bisa ini lagi ya, bisa nggak ngebahas yang 7 rahasia kebahagiaan? Dibahas ulang. 7 Law of Happiness ya? Iya. Terkait apanya, Bun? Untuk yang sadar sama pasrah. Sama apa? Pasrah. Pasrah ya, sabar ya? Ya, Dok. Oke, kunci rahasia kebahagiaan di sabar ya. Iya. Oke, jadi sabar itu ya teman-teman, sabar itu ternyata bukan diam. Jadi kalau kita mau bahagia, kuncinya sabar. Tapi sabarnya bukan diam. Jadi kalau misalnya orang nih lagi pandemi ya, terus dia sabar gitu. Terus kok saya nggak bahagia gitu ya dengan dia cuma diem gitu, dia nggak akan bahagia. Tapi sabarnya itu akan membawa kebahagiaan ketika dia tetap berusaha berikhtiar gitu. Ikhtiarnya apapun itu, misalnya entah dia berpikir, entah dia searching, entah dia sambil nyari loker gitu, kemudian entah dia sambil silaturahim, pokoknya semua jalur yang pernah dia tahu gitu. Bayang nggak? Terus kemudian misalnya gini, ada sederhananya misalnya gini, kalau ada orang di angkot nih, di angkot, terus ada orang megang-megang grepe-grepe gitu ya, mau nyopet dompetnya gitu ya, mau nyopet dompetnya. Terus kemudian dia tahu nih, ini ada orang kayaknya mau nyopet gitu. Terus orangnya tuh takut ngomong. Kalau ngomong kayaknya copetnya dia bakal neriakin dia gitu ya. Terus dia takut malu gitu ya. Kan si copetnya kayaknya galak gitu. Pasti dia diinin, pasti si copetnya malah neriakin dia balik gitu. Takutnya dia malu. Ketika dia saking takut malunya, dia nggak berani tuh nyentak si copet. Dia nggak berani tuh nyentak si copet, terus dia nahan diri. Nah, dia nggak sabar gitu. Tapi ketika dia dengan sabar, kemudian dia berusaha untuk melakukan satu tindakan untuk mencegah kejadian itu berarti dia sudah sabar gitu. Bayang nggak? Jadi misalnya apapun caranya itu, misalnya pura-pura Mang, minta tolong gitu ya. Kenapa ini ada kayaknya ini ada yang grepe-grepe aku deh gitu. Walaupun di situ dia mungkin akan diapain itu sama copetnya ya, dengan segala resikonya ya. Mungkin dia akan dimusuhin, mungkin dia akan dicemoohin sama orang gitu. Kebayang nggak? Gitu. Jadi dengan berbagai resikonya, mungkin dia akan mungkin ada teman-teman copetnya di situ yang akan nyemoohin dia atau diapain dengan segala macam resikonya. Nah, itu sabar. Gitu. Atau misalnya ketika ada satu kejadian misalnya di kelas gitu, ada seorang anak, dia punya teman-teman yang suka nyontek gitu. Terus misalnya dia di situ pengen jujur gitu kan, semuanya pada nyontek, terus di situ dia jujur gitu misalnya.
kemudian dia sabar, dia tetap jujur, kemudian nilainya beda, itu sabar dengan ikhtiar gitu. Nah itu juga termasuk sabar, dan dia akan merasakan tenang di situ dan jadi bahagia. Tapi ketika dia tidak melakukan hal yang sesuai dengan hatinya, dia tidak akan bahagia gitu Bun. Jadi sabar itu adalah berikhtiar sesuai dengan yang dia yakini menurut perintah Allah, dia akan bahagia. Nah ketika dia meyakini bahwa misalnya ketika misalnya dia yang dia yakini itu adalah misalnya apa ya, ketika dia yang dia yakini adalah seharusnya adalah sebaliknya gitu, misalnya yang dia yakini, jadi kalau misalnya yang dia yakini adalah harusnya diam, misalnya gini, kalau saya marah itu harusnya saya diam, kemudian dia malah teriak, berarti dia tidak sabar. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya, saya kalau lagi marah nih harusnya saya diam, terus ketika itu dia teriak, berarti dia tidak sabar. Nah ketika dia melakukan teriak itu, nah dia tidak akan sabar. Itu Bun. Jadi sabar itu adalah melakukan apa yang seharusnya, dan ketika dia mengerjakan dia akan bahagia. Itu sabar. Kemudian untuk pasrah itu adalah memasrahkan hasilnya. Nah ketika dia sudah berusaha melakukan hal yang dia yakini benar, tadi misalnya si seseorang nih ketika di angkot tuh, aduh nih ada yang grepe nih, saya mau coba ngingetin deh gitu, saya takut nih di apa-apain gitu ya, kayaknya teman pencopetnya banyak nih, saya mau coba nyelamatin diri deh, saya mau coba bilang sama si mang angkotnya. Terus habis itu dia ngedeketin, mau coba pindah posisi, bilang sama angkotnya, terus supaya saya supaya selamat nih gitu, supaya nanti si copetnya pergi misalnya. Terus dia deketin si mang angkotnya, terus dia coba mau bilang gitu, mang tolong berhenti dong, tuh ada pencopet di deket saya gitu ya. Terus habis itu dia bilang itu, mang tolong dong berhenti, ini saya kayaknya ada pencopet misalnya. Terus kemudian setelah itu entah mau apa yang terjadi, dia pasrah, entah mau dimarahin, entah mau tiba-tiba pencopetnya mau marahin balik atau menyolot balik atau apa, nah dia pasrah dengan kejadian apapun. Nah sistemnya begitu Bun. Jadi setelah kita sabar dengan ikhtiar yang kita yakini, kemudian kita pasrah dengan hasil. Sabar ketika kita melakukan ikhtiar, misalnya tadi searching upaya apapun gitu ya selama pandemi ini, kemudian pasrah dengan hasil apapun. Kadang hasilnya ketika kita ikhtiar ya, aduh saya coba bisnis snack nih, bisnis dimsum nih, atau bisnis marketplace nih, atau bisnis dengan jualan online nih, frozen food nih, apapun gitu. Kemudian hasilnya ternyata bagus, atau tiba-tiba udah bagus, tiba-tiba turun lagi. Nah kita pasrah dengan hasil apapun yang diberikan sama Allah, karena itu pasti hasil yang terbaik. Kita mungkin dibikin turun dulu hasilnya, dibikin naik dulu, dan hasil apapun itu pasti yang terbaik dari Allah. Begitu Bun. Jadi sabar dan pasrah. Nah si pasrah itu dilakukan dari awal sampai akhir. Kita dalam kondisi selalu pasrah. Demikian Bu penjelasannya. Jadi bukan ada kunci itu. Udah cukup. Ada yang kira-kira masih menggelitik itu tentang sabar pasrah ini? Untuk Susi udah cukup sih Dok. Ya, kata kuncinya tuh acuannya Quran hadis Bun. Jadi misalnya apa sih indikatornya kita ya sabar gitu ya? Indikatornya yang saya lakukan ini sesuai dengan ilmunya enggak gitu ya? Ilmunya Quran hadis. Kemudian ilmunya sesuai dengan habis Quran hadis kan kalau secara teknis ilmu yang kita pahami di yang ada di sekitar kita, tapi sesuai nggak dengan Quran hadis gitu. Jadi kan ilmu banyak ya, buku-buku banyak, tapi habis buku-buku banyak itu sesuai dengan Quran hadis gitu. Jadi kalau sesuai dengan ya oke gitu. Kan buku ahli banyak ya, nah habis buku ahli banyak sesuai nggak dengan Islam gitu, sesuai nggak dengan panduan agama kita. Nah kalau sesuai berarti itu yang kita ikutin begitu. Oke baik, ada lagi yang bertanya? Oke, Teh Nadia gimana, ada improvement?
Perkembangan dok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Happy ya. Iya dok. Banyak pahala ya. Pahala sabar ya. Ya gitu deh. Oke, silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Teman-teman nih doa. Ini teh ceritanya saya sendiri lagi berproses ya, teman-teman semuanya ada. Dan saya juga lagi belajar sabar ya, lagi belajar pasrah gitu ya. Suami saya teh yang nemenin, saya juga lagi berproses nih ceritanya. Mempraktekkan juga masih berapa persennya, tapi Masya Allah tuh, Allah itu ketika kita dalam proses belajar aja udah dikasih bahagia beneran. Dicatat kita mangga gitu teman-teman bisa nyatat gitu yang saya ceritakan. Saya tuh lagi berproses aja dikasih bahagia, apalagi kalau dikasih udah berprosesnya tuh udah berapa persennya lebih banyak lagi gitu ya. Di proses perkembangan saya istilahnya untuk pernikahan juga sama gitu. Proses perubahan tuh hanya baru berapa persen, gak nyampe jauh lah dari 100% gitu ya. Tapi udah dikasih tuh bahagia gitu, belum nyampe. Asa ya paling juga daerah 50%an itu nggak nyampe gimana banget. Tapi alhamdulillah gitu dikasih bahagia mas sudah. Jadi teman-teman nggak perlu bayangin saya tuh udah sampai segimana bangetnya gitu ya. Gitu. Karena pun ketika kita sudah bergerak di proses perubahan yang hanya hal-hal kecil gitu ya, itu teh udah membuat kehidupan kita teh berubah begitu banyak. Oke, silakan ada yang angkat tangan lagi, siapa nih? Boleh dibuka mic-nya. Oh, Bu Susi, Bu Kurniasi tadi ya. Oke, silakan. Siapa lagi nih yang bertanya? Ada yang baru hadir? Siap. Bu Asli saya baca ya. Ini dokter, saya ada problem di psikis saya. Mungkin karena ada banyak luka di masa-masa yang lalu saya. Pengabaian dari orang tua dan lain sebagainya. Oke. Sampai saat ini emosi marah saya sangat tidak terkendali. Apalagi saat anak-anak saya tantrum. Saya sering meneriaki mereka. Bahkan tidak jarang mencubit, memukul, memarahi sambil berteriak kepada anak-anak. Dan anak-anak saya selalu jadi pelampiasan kemarahan saya jika saya ada masalah dengan orang lain. Tapi setelah itu berlalu saya sangat menyesal dan itu terus-menerus terjadi sampai saat ini. Bahkan ya dok, agar saya bisa mengendalikan emosi kemarahan saya, kemudian rasa takut ketemu orang lain. Ini gimana ya dokter? Saya selalu merasa takut dan malu jika ketemu orang, bahkan ke rumah mertua pun saya takut. Terima kasih dokter atas waktu dan kesempatan. Beresin masa lalunya ya Bun, beresin masa lalunya ini, beresin masa lalu nanti boleh terapi saya private ya, terapi saya private nanti diberesin gitu terapi masa private yang seperti ini. Sesinya kalau untuk yang seperti ini saya biasanya sekitar 2 jam ya, sesinya sekitar 2 jam, kalau belum beres nanti ketemu lagi 2 jam selesai. Seperti itu. Nanti ada ada sesinya sekitar 2 jam, kemudian 2 jam selesai. Kalau untuk yang terapi bareng saya, kayaknya biayanya itu udah terlalu hemat ya, terlalu hemat emang enggak lah gitu. Kalau buat saya si angka itu, kalau misalnya nanti ditanya gitu, biayanya terapinya berapa, udah terlalu hemat banget itu. Bahkan ada yang lebih hemat lagi gitu ya, request gratis, ada juga gitu ya, yang request gratis yang enggak juga gitu. Enggak silakan, nanti bisa kontak ke Aspri saya gitu. Kalau request gratis biasanya untuk yang ini biasanya ada yang kurang mampu gitu ya, itu juga bisa ada. Nanti tinggal kontak-kontak aja pasti. Tapi yang berbayar juga hemat ya Bu Susi ya. Yang berbayar juga hemat banget, cuma 100.000 kan sejam ya. Jadi silakan aja supaya nanti ya mudah-mudahan bawa keberkahan juga. Ada semuanya juga buat buat saya juga ada timnya di sini. Gitu Bu Aziz. Jadi nanti silakan kalau untuk terapi yang seperti itu nanti biasanya ada ada private terapi untuk waktunya.
Insya Allah ada beberapa yang sesinya sekitar 2 jam, bila ada perlu tambahan sekitar 2 jam lagi selesai. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Jadi lancar Via nanti bisa via bertambah online juga mas berarti ya? Iya dokter ya? Kenapa? Online Kayak- bisa online, kalau mau offline dekat rumahnya boleh juga. Kalau mau sementara ini alhamdulillah saya berapa kali mengerjakan online juga bisa. Gitu. Yang online alhamdulillah bisa. Nanti kalau yang memungkinkan bisa offline juga bisa. Begitu. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya. Cara menghilangkan apa ya? Overthinking mungkin ya, yang mungkin Contoh bentuknya gimana, Bun? apa ya? Suka memikirkan sesuatu yang seharusnya nggak kemudian kita pikirkan gitu loh. Ya, oke. Jadi Disiplin. kayak disiplin. Jadi apa namanya, kita tuh berikhlas diri memikirkan hanya area kita, Bun. Jadi ada gini, kita tuh berikhlas memilih pikiran. Misalnya begini deh, saya lagi ada tergoda memikirkan sesuatu yang bukan area saya nih. Jadi ceritanya ada teman yang lagi punya problem keuangan ceritanya ya. Kemudian saya berpikir bahwa teman saya punya problem keuangan, tapi kan area saya keuangan keluarga saya ya, kebayang nggak? Saya kan bertugas dari suami saya untuk mengurus keuangan keluarga saya sendiri ya. Teman saya kan keuangan keluarganya saya gitu. Jadi kita perlu memilah. Di sini ada namanya manajemen prioritas gitu ya. Area sekarang ini deh, sabar itu kan sabar untuk tadi ya, balik lagi ya, 7 law of happiness, sabar, syukur, giving, loving, forgiving, surrender ya. Gitu. Tadi teman-teman yang belum bertemu saya ngobrol yang soal 7 law of happiness, kita kalau mau bahagia ada namanya 7 law of happiness dari buku Bapak Arfan Pradiansyah. Ada sabar, syukur, simple, giving, loving, forgiving, surrender. Sabar itu kita kita berikhtiar, pokoknya kita melakukan berbagai hal dalam hidup ini adalah harus sesuai dengan istilahnya melakukan berbagai langkah gitu sesuai dengan perintah Allah. Nah, yang kita lakukan itu ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di hari-hari kita. Gitu, amal ibadah kita, amal soleh kita. Nah, kemudian ini misalnya ada tentang keuangan nih. Keuangan kan kita suka tergoda untuk beramal tuh banyak-banyak ya, bantu ini, bantu itu gitu ya, melakukan berbagai hal. Nah, kemudian tentang keuangan nih kita atur-atur. Kemudian ini tiba-tiba ada yang minta bantuan. Ini ada yang minta bantuan nih. Ada teman butuh bantuan. Kemudian ini juga keluarga saya butuh bantuan. Kira-kira prioritas yang mana coba? Bantu keluarga saya yang lagi butuh apa teman kita yang butuh bantuan? Kan tentunya keluarga dulu kita ya, gitu, teman kita tunggu dulu. Nah, ini ada prioritas gitu. Di sini kan ada prioritas. Nah, Islam itu udah mengatur kan. Di situ ada manajemen prioritas. Jadi ketika ada dana gitu, sama area kan di situ yang didulukan mana dulu gitu. Oh, ini keluarga dulu. Terus baru sekitar dulu kan, baru yang mana dulu. Dan Islam tuh membuatnya semua sangat sederhana gitu. Lihatin deh. Betapa Allah itu sangat-sangat memberikan guidance kita dengan sangat sederhana pun lihat. Coba deh. Jadi ketika nanti kita mulai gamang-gamang, coba mulai bertanya pada Islam. Ketika kita mulai overthinking, ketika kita mulai galau, ketika kita mulai bingung, coba mulai sekarang mulai bertanya, Allah pinginnya kita seperti apa sih gitu. Coba deh. Kalau kita mulai berpikir, aduh ini gimana gitu. Kita mulai tanya, Allah maunya saya gimana ya? Cari jawabannya di Quran, di hadis. Kalau bingung tanya ahlinya, kalau bingung lagi tanya konsultan gitu, konsul ke temen yang paham gitu. Terus, kerjakan sesuai dengan itu dan cukup fokus pada tadi
yang seharusnya seperti apa, and stop. Berhenti berpikir semau kita, berhenti berpikir rumit, simple. Tadi kan sabar, syukur, simple. Think simple, stop berpikir rumit. Gitu Bu Mai. Iya. Cerita-cerita tentang Bunda suka overthinking itu saya pernah alamin Bun. Sampai orang ada yang bilang gini, kamu kok mikirnya rumit amat sih gitu. Ada yang bilang sampai begitu loh. Kamu kok mikirnya rumit amat sih? Kalau saya sih simpel aja, sederhana, ya udah tinggal gini aja. Jadi rumit gitu. Saya dibilangnya tuh, saya sempat ditegur rumit. Ada yang bilang seperti itu. Jadi dan it's a problem. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada beberapa orang yang masih stresan, masih belum menemukan situasi yang santai gitu, masih stresan judulnya ya. Dan kemudian ketika seseorang sudah bisa enjoy life, gitu, lebih nyaman dengan dirinya gitu, lebih bisa santai, ternyata itu ilmunya ada. Jadi kita akan belajar menjadi seseorang yang lebih relax, lebih santai, gitu, lebih enjoy life, begitu. Dan ilmunya sesederhana itu. Be simple. Ada sebagian yang sudah tahu tentang be simple, buat sebagian lagi. Dan hari ini mungkin kita belajar yang namanya be simple. Ya. Gitu. Oke, silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau terapi hari ini, boleh? Sore Dok. Ya, selamat sore. Bu Ya. Sani. Iya, Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya sedikit nih Dok, ada kegalauan, rada-rada galau. Kan saya udah pensiun nih Dok ya, udah pensiun selama kurang lebih 8 bulan. Ada uang pensiun lah ya, uang pensiun yang di sekali belajar Bu. Ya udah gitu kan rumah belum beres nih. Nah kalau ada kegalauannya seperti begini Dok. Kalau kan karena saya senang berbagi kayak seperti begitu ya Dok ya. Kalau misalkan saya dipakai buat rumah selesaiin semua, nanti uangnya berkurang. Aduh, sementara saya usaha belum maksimal. Kalau dijawab. Terus jadinya gimana ya Dok? Ya, perencanaan Bun, diperbaiki Bun. Planning, perencanaannya Bu. Ya, saya juga udah Ya. dicobain. Iya Dok, saya udah coba untuk planning di misalkan uang segini, mau ini dulu, tapi masih ada rasa khawatir, takut kalau misalkan ini berkurang. Saya takut jadi nggak kayak seperti sekarang ini, jadi kan kalau misalnya sekarang saya sedang berbagi dan lain sebagainya, takutnya jadi malah karena kepake uang buat buat rumah, jadi cara berbagi saya itu jadi berkurang gitu, takut seperti begitu Dok. Itu yang selalu jadi akhirnya jadi rumah belum dilanjut gitu, was-was. Ya, terapi aja Bun, was-wasnya. Jadi gini, di setiap langkah kita itu kan ada namanya risiko. Ya. Ya, misalnya gini, ketika kita bikin rumah selalu ada risiko, tiba-tiba dananya nggak cukup, ya kan? Ya. Kalau sekarang gini, di manajemen risiko tuh akan ada ketika uangnya nggak cukup, apa coba jawabannya? Kalau dulu sih, kalau misalkan kayak kalau masih kerja nih ya, nggak cukup kan bisa pinjam dulu ke koperasi lah, bisa pinjam dulu. Saat tidak kerja, uang nggak cukup diapain? Baru saat ini nggak kerjanya. Ya, karena nggak kerja, mungkin kalau uang nggak cukup mah ya stop aja pekerjaannya ya. Ya.
Ih, udah stop aja, udah weh, saya lagi seberesnya. Asal nyaman. Terus habis itu yang namanya sedekah, kalau nggak ada uang sedekahnya diapain, Bun? Kalau biasanya, jadi saya tuh pengennya ini teh apa, uang yang ada tuh pengen apa? Pengen tetap berbagi gitu, pengen tetap berbagi. Tapi saya ngelihat rumah saya belum beres. Kalau misalkan saya terus berbagi, ini jadi kepending. Kalau misalkan terus saya ini nerusin rumah, jadi ini kepending. Soalnya maksud saya ini apa sih? Pemasukan saat ini setelah pensiun itu nggak seperti yang waktu saya kerja gitu, jadi nggak perputarannya belum stabil gitu, Dok. Oke, siap. Gini, Bun, hati-hati ya, niat kita berbagi itu karena Allah atau karena ingin kita senang gitu. Karena Allah sih ya, tapi saya seneng gitu kalau saya misalkan berbagi itu saya merasa senang, merasa puas. Kalau misalkan tapi kalau misalkan satu hari aja saya misalkan nggak berbagi, seperti yang seakan-akan ada rasa hampa, rasa kosong gitu, Dok. Ya, jadi hati-hati. Kadang-kadang kita tuh jangan-jangan ya, kita tuh berbagi itu untuk menyenangkan diri, bukan karena Allah. Ya, Gitu. artinya ketika kita tidak berbagi, kemudian karena Allah menakdirkan kita tidak bisa berbagi, kita tuh jadi kecewa. Padahal Allah menakdirkan kita tidak bisa berbagi hari itu. Berarti kita kurang ikhlas. Ya gini, Allah tuh kan tidak selalu memberikan kita titipan ya, Rizky. Sehingga saat itu kita tidak bisa berbagi itu. Ya. Kita bisa nerima nggak kalau suatu waktu tiba-tiba Allah sengaja tidak menitipkan sesuatu ke kita? Ya. Yo. Ya, Dok. Ya. Jadi tugas kita itu hanya mengelola titipan, Bun. Kalau misalnya titipannya itu memang ada buat renov, kerjakan tuh renov. Ya. Kalau nggak ada ya stop. Kalau kita dapat titipan dari Allah buat berbagi, kerjakan tuh berbagi. Kalau nggak ada ya stop. Simpel kan? Ya. Bener ya? Ya. Udah. Jadi yang bikin kita bahagia itu ya mengerjakan sesuai dengan yang seharusnya. Kalau ada titipan, ya tadi kalau ada titipan dari Allah, diamanahkan sesuai titipannya. Dan tidak perlu kita jadi kecewa kalau misalnya titipannya lagi nggak ada gitu, Bu. Oh iya. Jadi kita ngerjain kuliah, ngerjain si berbagi itu bukan karena membuat kita happy, tapi kita tuh karena kita memanfaatkan amanah-amanah yang diberikan oleh Allah gitu. Iya, Benar Dok. ya? Iya, betul, Dok. Memanfaatkan sebaik-baiknya amanah dari Allah gitu. Saya merenov rumah ini supaya bisa menjadi nyaman, supaya bisa jadi tempat tinggal yang aman dan nyaman ditempati gitu kan. Jangan sampai bocor, jangan sampai jadi sarang nyamuk, jangan sampai apa gitu kan. Dan memang sudah saatnya direnov kan. Saya berbagi supaya bisa orang itu bisa memberikan keberkahan untuk warung nasi gitu kan, supaya sesuai dengan perintah Allah untuk berbagi makanan gitu kan, niatnya begitu ya. Gitu. Bukan untuk membuat kita happy, senang. Saya kalau berbagi itu terus terus ketika nggak berbagi terus jadi nggak happy gitu. Ya, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Lagi niatnya ya. Ya, Dok. Ya, makasih, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti kemana wae kita tadi di Antosan. Nama teh aya leruskeun heula tadi terus nga-WA teh acan aya respon. Mangga kumaha Bu Dokter? Ya Ibu. Ya mangga ayo. Oke, Bu Siti ada yang karaos ayeuna nyeri.
Nyeri nama salah nama parantos nyirangannya. Ibu teh keplesetnya tahun 15. Taneme ayeuna asa abot deui kitu ngalengkah teh gitu. Kawit nama masih kena sate acan ya pandemi nu kadua kamari nu acida pisan seueurna sok masih kene jalan lah kiat 1 kilometer gitu ke pinggir jalan Cipadung dugi ka UIN mah kiat kene di rompok teh gerompok di Cipadung. Ya, saat pas pandemi rada repot kemari Cibiru kalebet zona merah dan sanuantun deui jalan-jalan rada tebih gitu palingnya ke warung gitu nya ayeuna teh ya teh tos 10 dinten asa abot ngelengkah teh gitu nyeri nama teu patos nyeri bisa aya anu ngagiclek gitu tah neng asa aya pami papah teh asa kirang bebas ngalengkah teh gitu. Ayeuna nu karaos teh aya nu ngagiclek ya. Mohon lutut kiri mana? lutut kiri mohon Lutut kiri. ya anu kantos tipleset teh ya teh ti payun teh diagnosana teh sobek saraf kanan dalam saraf kanan luar gitu ti payun oge diterapi dalami MRI Ki Hasan Sadikin dugi kareng terapi mah nu mawi tahun 15 kajian tenanana nya terapi aya 5 sasina panginten neme karaos ayeuna Siap. Bu Siti ya badai terapi kan ayeuna kira-kira yang mau diterapi bagian lutut kiri atau ada bagian lain yang lagi kerasa sekarang? atau aya Bagian awe mohon ayeuna. Bagian kiri lutut kerasa ngagiclek gitu ya. mohon Nyeri atau ada apa namanya teh? Ada kumaha linu gitu. kirang bebas we emang gitu kirang bebas ngalangkah teh janten kada hati-hati memang ayeuna mah panginten ngorong aya tangga ini sok rada sering naik tangga karas nama nyata nalika sering turun tangga mungkin kerasa kurang nyaman gitu ya. mohon Kurang nyaman. janten upami ayeuna teh teknikna bunda teh upami naik turun tangga jadi kaki kiri teh diluruskan jadi melangkah teh yang kanan kaki kirinya lurus baru enak gitu upami turun aku kaki kiri mah kan melipat nah eta karaos gitu Karaosna naon tak linu nyeri nama berat patos ya. Lutut kiri terasa berat. Levelnya Bu Siti kerasanya level berapa beratnya teh? Antara 1 sampai 10 levelnya berapa? maksudnya kumaha Jantan kan aya nu berat pisan, kalau berat pisan itu sampai tidak bisa digerakkan level 10. Kalau cuma ringan-ringan aja keganggunya level 0, 1 gitu. kali 3 panginten Level 5. masih kene tiasa keluar ke warung gitu biasa 4 mungkin ya. upami rada enggak gitu papa asa enak gitu Ya, sedang kali ya. Nah, ringan. Ya, kami di level sabarahannya kira-kira ya. ya 3-4 lah gitu 3-4 itu dinilainya seperti itu. Biasa aktivitas Apa jadi lutut kiri terasa berat level 3 sama 4 ya Bu Siti ya. Gitu. Papa ini mau coba diterapi ya lutut kirinya. Coba dipegang lutut kirinya Bu. Yang suka kerasa berat. Ya, dipegang-pegang ya. Nah, itu lutut kiri yang terasa berat, pegang. Oke, sip. Nah, itu nanti yang mau diterapi ya. Oke, sip ya. Yang lain ada yang mau barengan terapi hari ini yang kerasa badannya nggak enak gitu.
Boleh ikutan dok. Ada yang kepalanya lagi pusing, ada yang tangannya lagi sakit gitu, atau ada yang pinggangnya, punggungnya, perutnya lagi kembung gitu. Ada yang apa gitu ya hari ini, sore ini, silakan bisa buka mic-nya. Iya dok. Lagi sakit kepala lagi dok. Oke, Bu Susi lagi nyari kepala level berapa? 5. Oke, siap. Kepala level 5. Oke, yang lain ada satu lagi, silahkan. Yang mau terapi bareng selain. Tangan. Oke. Bu Umay. Apa kerasanya Bu Umay? Kayak nyeri aja sih, nyeri. Nyeri tangan, kanan atau kiri? Dua-duanya. Nyeri tangan kanan dan kiri. Level berapa? Level berapa ya? 5 mungkin ya. Ya. Nah, ini kita mulai terapi ya. Yang lain boleh ikut terapi bareng-bareng ya. Nanti mengikuti seperti Bu Siti, Bu Susi, dan Bu Umay. Oke, siap-siap ya. Oke, yang teman-teman yang mau terapi, silakan boleh ngelepas kalau pakai gelang, pakai jam tangannya boleh dilepas ya. Kemudian yang mau terapi, kalau misalnya kalau bisa pakai lengan panjang ya, atau kalau enggak dimatiin kameranya ya, di sini nanti kelihatan tangannya. Ini saya pakai baju kaos panjangnya. Iya. Kalau yang barusan terapi mah wajib nyalain kamera supaya nanti saya bisa monitor gerakan ya, supaya bisa kelihatan jadi monitor. Oke, kita mulai ya, silakan. Yuk. Sip. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bu Siti, nanti Ya. bantu saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan. Ya. Tangan kanan pegang bahu kiri. Pegang bahu kiri yang bagus. Ya, tangan kanan, 2 jari telunjuk sama jari tengah pegang bahu kiri. Cari titik sore spot di dada kiri atas. Ditekan, diputar-putar. Oke. Oke, untuk Bu Siti ya. Bu Siti sambil rasain lutut kirinya terasa berat ya. Kalau Bu Susi fokus di nyeri kepalanya, Bu Umay fokus ngerasain tangan kanannya dan tangan kirinya yang terasa nyeri. Ucapin doanya ya untuk Bu Siti, ya Allah. Ya Allah. Oke, walaupun lutut kiri saya terasa berat, Lutut saya terasa berat. menerima Saya ikhlas menerima seperti ini dan saya pasrahkan tumbuhannya hanya kenormalannya padamu. penormalannya padamu. Oke, diulangi lagi sampai 3 kali ya Allah. Ya Allah, Walaupun lutut kiri saya terasa berat, lutut saya terasa berat. Saya ikhlas kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya, penormalannya hanya kepadamu. kenormalannya. Oke. Terus sekali lagi doanya ya Bu ya, kalau yang untuk khusus ya Allah, walaupun kepala saya terasa nyeri, saya ikhlas, saya pasrah. Kalau yang untuk rumah ya Allah, walaupun tangan saya terasa nyeri, saya ikhlas. Oke, simpan kedua tangan di atas paha. Atur nafasnya, tarik nafas, keluarkan nafas. Tarik nafas, keluarkan nafas.
Bu Siti fokus pada lutut kirinya yang terasa berat. Bu Susi fokus pada kepalanya yang terasa nyeri. Bu Umar fokus pada kedua tangannya yang terasa nyeri. Gerak-gerakan lutut kirinya yang terasa semakin berat. Oke, gerakin lutut. Gerakan kepalanya yang terasa semakin nyeri. Bu Umay gerakan kedua tangannya yang terasa semakin nyeri. Terima rasa nyerinya, terima rasa beratnya dengan ikhlas dan pasti. Simpan tetap kedua tangannya di atas paha. Fokus menerima rasa tersebut dengan ikhlas dan pasti. Oke, siapkan kedua jarinya di depan wajah. Kedua jari tangan siapkan di depan wajah. Ketuk puncak kepala. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya Ketuk puncak kepala. Ketuk puncak kepala. Ya Allah, saya ikhlas. saya ikhlas. Ketuk puncak kepala, tapi pikiran fokus di area yang terasa nyeri. Bu Siti fokus di lutut kiri. Bu Susi fokus di nyeri kepala yang terasa nyeri. Bu Umay fokus di tangan yang terasa nyeri. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. Pangkal alis kanan. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. Ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Saya Saya pangkal alis kanan. Samping mata kanan. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. saya ikhlas, saya pasrah. Oke, jaga fokusnya. Bu Siti pikirkan hanya lutut kiri yang terasa berat. Bu Susi nyeri kepala. Bu Umay fokus pada tangannya yang terasa nyeri. Oke. Bawah mata sekarang. Ya Allah, saya Ya Allah, saya kumis. Ya Allah, saya dagu. Ya Allah, ya Allah, saya bawah leher. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Bawah ketiak kiri, pas tali BH ya. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Saya Oke, sekarang bawah dada kiri segaris puting pas kawat BH-nya di sendoknya. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Ganti jari tangan kiri, ketuk puncak kepala. Fokus pada area yang terasa berat buat Bu Siti. Yang kaki kiri yang terasa berat. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Pangkal alis mata kiri. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. Samping mata kiri. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasti. Bawah mata kiri. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasti. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasti. Kumis. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasti. Dagu. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasti. Bawah dada kiri. Ya Allah, saya ikhlas. Saya bawah ketiak kanan. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasti. Bawah dada kanan. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. Sekarang simpan kedua tangan di atas paha. Atur nafasnya. Tarik nafas, keluarkan nafas dengan teratur. Tarik nafas, keluarkan nafas dengan terus seperti itu.
Sekarang siap-siap, nanti ketika saya menghitung sampai 13, nanti pada hitungan ketiga, rasakan seperti teman-teman semuanya, menarik sisa rasa keluhan, sisa semua rasa berat, rasa nyeri ke hidung. Kemudian tahan sisa rasa nyeri tersebut, rasa berat tersebut di hidung. Kemudian nanti lepaskan sisa rasa berat tersebut, rasa nyeri tersebut bersama hembusan nafasnya. Lepaskan rasa berat tersebut bersama hembusan nafas tersebut dan ucapkan hamdalah. Oke, siap? Seperti itu ya. Dalam hitungan ketiga, tarik nafas. 1, 2, 3, tarik nafas. Oke, tahan semuanya. Sekarang lepaskan rasa berat tersebut, rasa nyeri tersebut bersama hembusan nafasnya. Lepaskan. Alhamdulillah. Oke, siap, sekali lagi 1, 2, 3. Sekarang lepaskan lagi. Oke, terakhir sekali lagi 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Oke, selesai. Boleh buka matanya. Boleh sekarang monitor. Ini satu sesi ya. Satu sesi ini latihan aja. Nanti kalau yang normalnya untuk satu kali terapi boleh 4 sesi ya. Jadi kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Oke Bu Siti, ini latihan hari ini boleh monitor gimana rasa berat di kakinya. Tadi level 3, 4 ya. Ada level berapa sekarang rasanya? Ya, mudah-mudahan berkurang. Mudah-mudahan berkurang ya. Nah, nanti dicobain ya Bu ya, karena proses ini kalau itu prosesnya kronis, dia butuh dikerjakan 2 kali sehari ya. Begitu ya. Untuk proses kronis dibutuhkannya dikerjakan 2 kali sehari dan ada banyak keajaiban Bu Siti. Jadi nanti boleh dilihat video-video tentang terapi EFT ataupun SEF. Ada banyak yang sampai bisa sembuh benar-benar gitu ya. Ada banyak. Jadi itu tergantung dari kedisiplinan, kerajinan dari orang ya. Keikhlasan, kesungguhan. Jadi gimana kita? Bisa diulang kalimat yang tadi mulai dari untuk nanti bahasanya, untuk kata-katanya nanti ada di video Bu Siti. Nanti saya kirim video ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bu Susi gimana nyari kepalanya? Berapa sekarang tadi levelnya? Nggak ada sih Dok. Ada. Siap. Alhamdulillah. Sip. Bu Umay, monitor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini dapat ilmu baru Bu Susi. Kenapa Dok? Dapat ilmu baru hari ini. Iya. Semakin sabar, Iya, semakin Iya. bisa lebih berpasrah lagi. Oke. Iya Dok. Iya. Bu Umay gimana tadi? Bisa ini ya? Bisa memahami overthinking? Oke, ya insyaallah. Oke. Tuban ya. Bu Sani, mudah-mudahan bisa lebih lancar ya nanti. Bisa lebih bahagia lagi berbagi ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup acara hari ini? Silakan. Jadi maaf, jadi aktivitas ini diulang sendiri begitu. Ya, jadi nanti terapi Maaf, chefnya Bu, bisa Bu. diulang. Ya, jadi nanti terapi chefnya bisa diulang Bu, minimal 2 kali sehari, bangun tidur sama sebelum tidur. Nanti gerakan-gerakan terapi chefnya, kalimat-kalimatnya nanti ada panduannya di video yang akan saya bagikan setelah acara ya. Ya. Ya, oke, siap. Terus nanti Baik, silakan ada lagi yang mau bertanya. kapan bertemu lagi? Kapan kita bertemu lagi? Kapan kita bertemu Ketemu lagi? lagi. Nanti ada pengumuman di grup Bu. Oh iya.
Ya, nanti ada pengumuman di grup. Saya kalau pas lagi ada longgar lagi waktu, nanti saya umumkan kapan bisanya ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Udah cukup, Dok. Cukup ya. Oke, baik. Ya, teman-teman terima kasih banyak untuk hadirannya di acara terapi saya bersama Dr. Jule hari ini tanggal 2021. Senang sekali hari ini ada yang sudah praktek terapi STEP dan bisa nyaman ya, bisa berhasil nih terapi STEP-nya hari ini, bisa reda nyeri kepalanya, juga nyeri tangan kakinya. Ya mudah-mudahan hari ini juga ada yang bisa dapat jawaban beberapa pertanyaannya juga ya tentang ilmu kehidupan. Semoga bisa lebih baik menjalani kehidupannya, bisa lebih bahagia, bisa lebih sehat juga. Sampai bertemu kembali bersama Dr. Jule di acara terapi saya bersama Dr. Jule di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter.